Keindahan dan kemegahan Federasi Jura Tempest terlihat sangat menakjubkan dari kejauhan. Luas wilayah negara yang dipimpin oleh Rimuru Tempest ini ternyata sangat besar, bahkan jika dihitung luas totalnya hampir menyamai gabungan dari wilayah seluruh negara-negara barat. Perkembangan pesat ini membawa harapan besar bagi para pengikut Rimuru. Mereka sangat berharap bahwa jika Tempest berhasil bergabung dengan Dewan Negara-Negara Barat besok, maka impian besar Rimuru untuk mewujudkan dunia di mana manusia dan monster dapat hidup berdampingan secara damai akan segera tercapai. Momen krusial ini menjadi langkah awal yang sangat penting menuju kemakmuran bersama antara umat manusia dan kaum monster. Sebelum hari besar itu tiba, suasana di area pertokoan Tempest tampak sangat ramai dan dipenuhi oleh hilir mudik warga serta pengunjung. Rimuru berjalan-jalan bersama para pengikut setianya, termasuk Suna, Benimaru, dan Souwei. Ketika mereka melewati sebuah toko pakaian, para pelayan toko menyambut mereka dengan sangat ramah dan memuji keimutan Rimuru. Rimuru, yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas kerja keras para bawahannya selama ini, menyuruh Suna untuk memilih pakaian apa saja yang dia sukai sebagai hadiah. Suna merasa sangat gembira dan berterima kasih atas kebaikan tuannya. Tidak hanya kepada Suna, Rimuru juga menawarkan hal yang sama kepada Benimaru dan Souwei agar mereka memilih pakaian kasual. Meski awalnya Benimaru merasa pakaian yang dia kenakan saat itu sudah cukup, Rimuru mengingatkan bahwa baju formal mereka akan terlihat terlalu mencolok jika dipakai berjalan-jalan santai di kota. Pakaian formal untuk pertemuan dewan memang sudah disiapkan, namun Rimuru merasa sesekali memberikan hadiah berupa pakaian santai adalah hal yang baik untuk menghargai usaha mereka yang selalu bekerja ekstra keras. Setelah beberapa saat, Suna keluar dari ruang ganti dengan mengenakan pakaian kasual yang baru. Rimuru langsung memujinya dan mengatakan bahwa Suna terlihat sangat cocok dan manis dengan pakaian tersebut. Suna merasa sangat senang karena biasanya dia selalu mengenakan pakaian tradisional Miko, sehingga mencoba gaya kasual memberikan kesan yang sangat segar. Sementara itu, Benimaru dan Souwei juga telah berganti pakaian. Namun mereka merasa Rimuru memilihkan pakaian untuk mereka secara asal-asalan. Rimuru beralasan bahwa itu salah mereka sendiri karena terlalu lama memilih pakaian karena bingung menentukan mana yang terbaik. Padahal menurut Rimuru, pria-pria tampan seperti mereka akan cocok mengenakan pakaian apa saja. Suna kemudian bertanya mengapa Rimuru sendiri tidak memilih pakaian baru. Rimuru dengan percaya diri menjawab bahwa dalam hal memilih pakaian, ada sebuah strategi mutlak untuk langsung memutuskan tanpa ragu. Strategi yang dimaksud Rimuru ternyata hanyalah melemparkan seluruh keputusan kepada pelayan toko dan meminta sang pelayan memilihkan baju yang paling cocok untuknya. Namun, pilihan pelayan tersebut justru membuat Rimuru berakhir dengan pakaian anak-anak yang membuatnya terlihat sangat imut, memicu sedikit kekesalan dalam dirinya meski yang lain menganggapnya sangat cocok. Tak lama kemudian, Rimuru mengadakan pertemuan pribadi dengan Hinata Sakaguchi di sebuah kafe outdoor. Rimuru menikmati minumannya dan bergumam bahwa kombinasi rasa pahit dan manis dari kopi sangat cocok untuk orang dewasa. Hinata langsung mengejeknya dan mengatakan bahwa minuman Rimuru lebih mirip susu kopi daripada kopi hitam, dan menambahkan bahwa Rimuru tidak pantas bicara soal kedewasaan saat sedang mengenakan pakaian anak-anak. Setelah perdebatan kecil yang jenaka itu, mereka mulai membahas agenda serius mengenai pertemuan dewan yang akan berlangsung esok hari. Hinata menjelaskan bahwa dewan sementara telah memberikan persetujuan awal bagi Tempest untuk bergabung. Namun, keputusan akhir yang resmi baru akan diambil besok setelah Rimuru melewati sesi tanya-jawab langsung dengan para anggota dewan. Hinata memperingatkan Rimuru agar tetap waspada karena ada kemungkinan beberapa anggota dewan sengaja akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan provokatif untuk memancing emosinya. Rimuru meyakinkan Hinata bahwa dia adalah sosok yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan tidak akan mudah terpancing. Selain itu, Hinata juga memberikan peringatan mengenai adanya sekelompok orang bodoh di dalam dewan yang tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Mendengar hal itu, Rimuru menyadari bahwa Hinata pasti telah mengetahui sesuatu. Meskipun pihak dewan telah memfasilitasi mereka dengan hotel kelas atas, Rimuru tetap bisa merasakan adanya niat terselubung dari para politikus tersebut. Souwei kemudian muncul untuk memberikan laporan hasil penyelidikannya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, ada beberapa anggota dewan yang berniat memanfaatkan kekuatan Tempest demi keuntungan pribadi mereka.
Hal utama yang paling sering mereka bicarakan adalah mengenai kekuatan militer Tempest yang ingin mereka jadikan sebagai benteng pertahanan utama untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Timur. Mereka berharap Tempest akan maju membantu dan melindungi mereka jika Kekaisaran Timur sewaktu-waktu melancarkan serangan. Rimuru menanggapi hal ini dengan tenang dan menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Kekaisaran Timur untuk saat ini. Rimuru menjelaskan analisisnya dengan memposisikan diri dari sudut pandang Kekaisaran Timur. Jika Kekaisaran Timur ingin menjajah negara-negara Barat, hanya ada 3 jalur invasi yang bisa mereka lalui. Jalur pertama adalah melalui rute laut, namun lautan di dunia ini dihuni oleh monster-monster laut raksasa yang sangat berbahaya. Jalur kedua adalah jalur pegunungan yang melintasi pegunungan besar Kanaat tempat kerajaan Dwargon berada. Namun area tersebut merupakan zona berbahaya yang dikenal sebagai sarang naga. Jalur terakhir adalah melalui hutan besar Jura, yang tidak lain merupakan wilayah kekuasaan Rimuru yang kini telah menjadi Raja Iblis. Terlebih lagi, dengan fakta bahwa Veldora sang naga badai telah bangkit kembali di hutan tersebut, Kekaisaran Timur dipastikan tidak akan berani bergerak ceroboh. Hinata setuju dengan analisis Rimuru, namun dia dan Soe tetap menyarankan agar penyelidikan lebih lanjut tetap dilakukan demi mengantisipasi segala kemungkinan jika ada informasi baru yang muncul. Rimuru kemudian mengusulkan bantuan dari Hinata untuk turut menyelidiki struktur internal kerajaan Dwargon, karena kota bawah tanah tersebut dibangun di dalam gua besar pegunungan Kanaat yang juga berpotensi menjadi jalur perlintasan invasi. Hinata memuji pemikiran Rimuru yang terlihat santai namun sebenarnya sangat jeli dan tidak boleh diremehkan. Meskipun Rimuru sendiri dalam hati mengakui bahwa itu adalah saran dari sang asisten andalannya, Raja Kebijaksanaan Raphael. Sebelum mengakhiri pertemuan, Soe membagikan sebuah informasi penting yang perlu diketahui oleh semua orang. Soe mengingatkan mereka tentang sosok Adipati Muse, seorang bangsawan yang sempat membuat masalah dan mencari gara-gara dengan pihak Tempest saat festival negara berlangsung beberapa waktu lalu. Soe melaporkan bahwa Adipati Muse kini telah ditemukan tewas terbunuh. Pembunuhan ini diduga kuat dilakukan untuk membungkam sang Adipati agar tidak membocorkan rahasia dalang di balik layarnya, yang kemungkinan besar adalah seseorang dari negara-negara Barat yang memiliki hubungan erat dengan anggota dewan. Metode pembunuhannya tergolong sangat aneh dan tidak biasa, karena serangan dilakukan dari jarak yang sangat jauh. Bahkan Soe yang sedang melakukan pengawasan pun tidak menyadari saat serangan itu terjadi, dia hanya mendengar suara dentuman keras sesaat setelah sang adipati tewas. Yang lebih membingungkan, sama sekali tidak ada sisa-sisa jejak sihir atau aura yang tertinggal di lokasi kejadian. Satu-satunya bukti fisik yang ditemukan adalah sebuah lubang kecil di dahi korban, yang mengindikasikan adanya tembakan penembakan jarak jauh. Rimuru langsung menyadari bahwa metode tersebut sangat mirip dengan cara kerja senjata api atau senapan sniper. Karena konsep senjata api belum dikenal luas di dunia tersebut, Rimuru mencoba menjelaskan bentuk dan mekanisme senjata tersebut kepada teman-temannya. Suna berkomentar bahwa senjata seperti itu tampaknya bisa dia gunakan dengan mudah, membuat Rimuru sedikit merinding mendengar ucapan polos namun mengerikan dari bawahannya. Rimuru berterima kasih atas informasi berharga dari Soe dan bersiap untuk kembali ke hotel demi beristirahat sebelum menghadiri pertemuan dewan esok hari. Di sisi lain, di sebuah ruangan rahasia, sebuah konspirasi besar sedang berjalan. Marlebel berencana memanfaatkan momen pertemuan dewan ini untuk melihat bagaimana reaksi dan tindakan yang akan diambil oleh Raja Iblis Rimuru. Dia berniat mencari cara yang paling pasti dan aman untuk bisa mengendalikan sang Raja Iblis sepenuhnya. Baginya, penerimaan Tempest sebagai anggota dewan hanyalah sebuah umpan belaka. Marlebel menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan monster memiliki kedudukan yang setara dengan manusia, dan dia telah menyiapkan berbagai rencana matang untuk menjebak Rimuru. Menurutnya, tidak perlu sampai menggerakkan sang pahlawan Yuki, karena Rimuru dipastikan akan menghancurkan kesempatannya sendiri untuk hidup berdampingan dengan manusia akibat skema yang telah dia siapkan. Marlebel menyadari bahwa situasi di negara North Barat tidak sepenuhnya bersatu, terutama kerajaan Ingrasia yang terus berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menandingi pengaruh keluarga Rozo. Namun, semua hal itu sudah masuk dalam perhitungan matangnya. Kakek Marlebel, Granville Rozo, memberikan dukungannya dan menyebut Marlebel sebagai harapan sejati bagi masa depan umat manusia.
Keesokan harinya, laporan mengenai pergerakan Rimuru yang telah meninggalkan hotel menuju markas besar Dewan mulai berdatangan. Di tempat lain, Yuki Kagurazaka tampak sedang bertemu dengan Marlebel. Yuki membawa kabar bahwa dia telah berhasil mendapatkan barang atau kartu as yang diinginkan oleh Marlebel secara langsung dari sarangnya. Marlebel memuji kemampuan Yuki dalam menyelesaikan tugas tersebut. Bagi Marlebel, memiliki banyak kartu rencana cadangan adalah hal yang sangat krusial karena waktu yang mereka miliki untuk menguasai dunia sudah semakin menipis. Dia memandang bahwa aturan dunia yang membagi wilayah antara manusia dan monster adalah sesuatu yang tidak adil. Yuki memprovokasinya dengan mengatakan bahwa ketidakadilan itulah yang justru bisa membuat Marlebel melangkah menjadi penguasa absolut dunia. Meski demikian, Marlebel tetap bersikap sangat hati-hati dan tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun dalam menghadapi Rimuru. Sementara itu, Rimuru tiba di gedung Dewan dan langsung disambut oleh kerumunan anggota Dewan dan bangsawan dari berbagai negara. Di luar dugaan Rimuru, banyak dari mereka yang menyambutnya dengan sangat ramah dan penuh antusias. Mereka memuji kesuksesan festival pendirian negara Tempest yang luar biasa serta kualitas hidangan makanan yang disajikan di sana. Mereka menyatakan keinginan besar mereka untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat dengan Tempest di masa depan. Rimuru merasa senang dan menyambut baik antusiasme tersebut, serta berjanji akan mengadakan acara serupa secara berkala. Namun, suasana ramah itu mendadak berubah ketika sekelompok perwakilan dari negara-negara besar maju ke depan. Dengan sikap yang sangat arogan dan penuh keangkuhan aristokrat, mereka menegur para bangsawan kecil yang dianggap tidak tahu tata krama karena berkerumun di sekitar Rimuru. Mereka meremehkan Rimuru dengan mengatakan bahwa sebagai seorang monster, Rimuru pasti tidak memahami etika dan tata krama kaum bangsawan manusia. Mereka bahkan dengan sombongnya menawarkan diri untuk mengajari Rimuru cara bersikap layaknya seorang bangsawan yang terhormat. Ketegangan mulai terasa saat para perwakilan negara besar ini mulai menuntut keuntungan sepihak. Mereka membahas proyek kereta sihir yang sedang dikembangkan oleh Tempest dan secara sepihak meminta agar perdagangan serta pengelolaan teknologi tersebut diserahkan kepada negara mereka. Ketika Rimuru mencoba menjelaskan bahwa proyek peletakan jalur rel kereta memiliki urutan prioritas berdasarkan wilayah, para perwakilan tersebut langsung memotong pembicaraan dan menuntut agar wilayah mereka yang didahulukan. Mereka memperlakukan Tempest seolah-olah negara monster tersebut hanyalah sebuah penyedia jasa yang bisa diperintah sesuka hati untuk kenyamanan mereka, tanpa memedulikan sistem perdagangan yang adil. Rimuru menyadari bahwa bernegosiasi dengan orang-orang arogan ini secara normal tidak akan membuahkan hasil, sehingga dia memutuskan untuk bersikap formal dan mengabaikan provokasi mereka. Benimaru dan Sion yang mendampingi Rimuru sempat merasa kesal dan ingin menyingkirkan orang-orang sombong tersebut. Namun, Sion menahan diri karena dia tahu Rimuru tidak akan sudi mengotori pikirannya hanya karena ucapan omong kosong dari manusia-manusia kerdil seperti mereka. Rimuru memuji kedewasaan sikap Sion dan Benimaru dalam menghadapi situasi tersebut. Tak lama kemudian, seorang pejabat dewan bernama Glenda muncul dan memperkenalkan diri sebagai ketua jalannya persidangan. Dia menyambut Rimuru dengan sopan dan mengantarkannya masuk ke dalam ruang sidang utama dewan. Saat memasuki ruangan, Rimuru terkejut melihat penataan kursi persidangan di mana posisinya ditempatkan di bagian tengah bawah yang dikelilingi oleh kursi para anggota dewan di tingkat yang lebih tinggi. Rimuru menyadari bahwa tata letak ruangan ini sengaja dirancang sebagai bentuk pengamanan psikologis dan fisik untuk menekan posisinya sebagai perwakilan monster. Di salah satu sudut ruangan, Rimuru melihat kehadiran Hinata yang bertugas memimpin pasukan pengamanan. Ketika waktu persidangan resmi dimulai, Glenda membuka sesi dengan menyampaikan agenda utama, yaitu pembahasan mengenai permohonan bergabungnya Federasi Jura Tempest ke dalam Dewan Negara-Negara Barat. Glenda menyatakan bahwa pada dasarnya pihak Dewan siap menerima Tempest, namun ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak Rimuru. Syarat pertama yang diajukan adalah kepatuhan penuh terhadap seluruh hukum internasional yang berlaku di negara-negara Barat. Syarat kedua adalah pembukaan pasar perdagangan secara bebas tanpa batasan. Poin kedua ini dinilai Rimuru cukup bermasalah, karena konsep hak paten dan hak kekayaan intelektual belum dipahami dengan baik di dunia ini. Jika pasar dibuka secara total tanpa regulasi pelindung, ada risiko besar bahwa teknologi canggih yang dikembangkan Tempest akan dicuri dan ditiru oleh negara lain tanpa kompensasi yang adil. Terlebih lagi,
Suasana ruang sidang sempat menjadi ricuh ketika para anggota dewan dari berbagai negara mulai saling berteriak dan menuntut agar jalur kereta sihir dibangun di wilayah mereka terlebih dahulu demi keuntungan ekonomi masing-masing. Glenda terpaksa mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan situasi sidang yang tidak kondusif tersebut. Syarat ketiga dan yang terakhir adalah penyediaan kekuatan militer dari Tempest untuk membantu pertahanan keamanan negara-negara anggota. Meskipun poin ini membutuhkan pertimbangan yang sangat matang, Rimuru menilai bahwa syarat ketiga ini sebenarnya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi posisi politik Tempest. Dengan skema ini, negara-negara manusia secara tidak langsung akan membayar biaya pertahanan kepada Tempest dan menggantungkan keamanan nasional mereka kepada kekuatan militer monster. Hal ini berarti Tempest akan menerima aliran dana segar sekaligus memperkuat pengaruh geopolitik mereka atas negara-negara barat. Setelah Glenda selesai menjabarkan seluruh syarat tersebut, dia bertanya kepada Rimuru apakah ada keberatan atau argumen yang ingin disampaikan terkait poin-poin yang telah diajukan. Rimuru tidak langsung menjawab secara lisan, melainkan meminta bantuan dari keahlian analisis Raja Kebijaksanaan Rafael. Berkat kecepatan pemrosesan Rafael yang luar biasa, Suna maju ke depan meja ketua sidang dan menyerahkan sebuah dokumen tebal. Dokumen tersebut berisi rangkuman poin-poin pertanyaan, analisis mendalam, serta draft revisi dan solusi alternatif yang telah disusun secara sempurna oleh Rimuru. Glenda yang menerima dokumen tersebut tertegun dan sangat terkejut melihat betapa detail dan akuratnya koreksi yang dibuat oleh pihak Tempest, yang bahkan mampu memperbaiki celah-celah hukum dalam draft asli Dewan secara instan. Rimuru menjelaskan bahwa secara garis besar dia menyetujui persyaratan yang diajukan, namun segala detail penyesuaian yang dia inginkan telah tertuang di dalam dokumen tersebut. Rimuru menyatakan bahwa jika pihak Dewan bersedia menerima draft revisi tersebut, maka proses integrasi Tempest ke dalam Dewan tidak akan menemui hambatan dari pihak mereka. Karena kompleksnya revisi yang diajukan Rimuru, Glenda dan para petinggi Dewan meminta waktu jeda untuk melakukan rapat internal guna membahas dokumen tersebut. Rimuru memberikan mereka waktu luang untuk berpikir secara matang. Setelah menunggu selama kurang lebih 3 jam, Glenda akhirnya kembali ke ruang sidang untuk menyampaikan hasil keputusan Dewan. Rimuru bersiap mendengarkan keputusan tersebut dengan penuh harapan demi terwujudnya masa depan perdamaian yang dia cita-citakan. Namun, ketenangan itu mendadak sirna. Atmosfer di dalam ruang sidang mendadak berubah drastis menjadi sangat mencekam, dipenuhi aura permusuhan yang pekat dan menusuk kulit. Ruangan yang luas itu seakan menyusut, menjebak semua orang dalam ketegangan yang merayap. Niat membunuh yang tak kasat mata mulai menyelimuti sekeliling, memicu insting waspada tertinggi. Rimuru tegak berdiri di tengah ruangan, tatapan matanya berubah tajam membelah kegelapan niat buruk para musuhnya. Wajahnya yang semula tenang kini mengeras, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Di sekelilingnya, bisikan jahat dan tatapan penuh kebencian dari para anggota Dewan mulai terasa bagai bilah-bilah pedang yang siap menghujam. Rimuru bergumam dalam hati dengan nada rendah yang syarat akan kemarahan terpendam, mempertanyakan mengapa manusia-manusia ini begitu berani bermain api dan mencari perkara dengannya. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat untuk dihirup, seolah badai besar siap meletus kapan saja dan menghancurkan seluruh tempat tersebut.